Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang fisika kuantum, walaupun tentu saja banyak ngayalnya. Dan sekarang kita juga akan membahas tentang hal yang semacam itu, tetapi mendekati ke relativitas umum. Dan ini pun kita akan berbicara dalam konteks menghayal. Gak apa-apa Baraya, kita harus menghayal karena memang dalam kajian tentang fisika kuantum dan relativitas, maka sejauh yang kita ketahui hanya inilah yang bisa kita gunakan, ngayal, untuk bisa berdiskusi. Einstein sendiri itu ngayal ketika dia menemukan teori relativitas. Jadi ceritanya itu kan dia tidur. Kan pernah kita bahas ya bahwa Einstein itu doyan banget sama tidur. Nah, dalam tidurnya itu dia ngimpi ada sapi kesetrum. Entah bagaimana ceritanya, sapi kesetrum itu kemudian memunculkan sebuah solusi matematis dari hukum gravitasinya Newton. Nah, ya tentu saja maksud ngayal di sini bukan benar-benar ngayal seperti yang diharapkan oleh orang-orang bumi datar bahwa seluruh ilmuwan di seluruh dunia ini ngayal. Bukan seperti itu. Tetapi pada faktanya adalah bahwa baik fisika kuantum maupun teori relativitas itu sedang berhadapan dengan sesuatu yang nampaknya sudah bukan fisika lagi. Itulah yang pada akhirnya menjelaskan kenapa teori relativitas selalu disebut sebagai teori, walaupun seluruh percobaan terkait dengan hal ini membuktikan bahwa teori relativitas itu benar, tetapi ia tetap disebut teori karena pada dasarnya ia berpijak pada sebuah mimpi. Jadi gini Baraya, saya kasih penjelasannya tentang hayalan ini ya, bukan berarti hayalan bagaimana. Alam semesta ini memberikan kepada kita sebuah tantangan tentang misteri-misteri yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan dan menghasilkan terlalu banyak paradoks untuk bisa kita pahami. Di satu kondisi di alam semesta ini kita pernah menemukan adanya ketiadaan. Ketiadaan bukan berarti tidak ada materi, tetapi tidak ada materi, tidak ada ruang, tidak ada energi, tidak ada waktu. Baraya bisa bayangkan kondisinya seperti itu, dan itulah yang sekarang sedang diteliti oleh para ilmuwan. Makanya ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu semacam itu, mereka hanya bisa ngayal. Tapi inilah objek kajian dalam relativitas umum. Atau dalam semesta, misalkan kita berpikir tentang apakah ujung alam semesta itu ada, ataukah alam semesta ini terus-terusan tanpa akhir seperti ini. Dan kalaupun misalkan ada, maka apa batasnya? Dan setelah ada, setelah batas itu, melampaui batas itu apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya pasti hanya menghasilkan sebuah spekulasi atau sebuah hipotesis paling jauh tentang keberadaan sesuatu itu. Kita juga bisa misalkan menyadari bahwa Einstein dan para ilmuwan sepakat bahwa yang paling cepat di alam semesta ini adalah cahaya. Karena kalau ada yang mungkin lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka dia berbenturan dengan paradoks massa dan kecepatan dan waktu. Nah, tetapi pada faktanya adalah bahwa alam semesta ini mengembang di ujung-ujungnya ribuan kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, ini kan juga paradoks juga. Jadi ada terlalu banyak hal yang membingungkan tentang fisika relativitas. Maka ya daripada kita bingung-bingung, kita garis bawahi saja bahwa ini adalah ngayal, walaupun ngayal dalam konteks yang sangat ilmiah gitu. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu di antara sekian banyak misteri alam semesta itu. Kita akan berbicara tentang materi gelap. Ayo kita bahas. Pada tahun 1920, sekelompok ilmuwan mulai mengajukan sebuah hipotesis bahwa jangan-jangan di dunia ini ada yang namanya materi gelap. Materi gelap itu maksudnya bukan materi yang gelap, bukan. Tetapi sesuatu yang mungkin saja secara hipotesis disebut materi, memiliki massa, tetapi tidak bisa kita ketahui. Tetapi spekulasi ini tidak terlalu berlanjut karena pada waktu itu ilmuwan juga masih sangat terbatas, baik fasilitas maupun pendanaannya, dan pada waktu itu dunia juga sedang dalam krisis yang berkepanjangan. Maka ya teori itu tidak banyak berkembang sampai akhirnya sedikit demi sedikit para ilmuwan memaksakan, dan akhirnya tahun 1933 para ilmuwan akhirnya menghasilkan sebuah hipotesis ilmiah pertama tentang materi gelap. Apa itu materi gelap? Di dunia nyata seperti yang kita kenal sekarang, materi-materi yang teramati itu ukurannya diketahui. Dan karena ukurannya diketahui dan komposisinya pun kurang lebihnya bisa diperkirakan, maka para ilmuwan bisa mengetahui masanya. Dan ketika masanya sudah ketahuan, maka gravitasinya pun pasti bakal ketahuan.
Tetapi para ilmuwan kemudian menemukan ada kesenjangan yang sangat jauh antara perhitungan matematis bahwa seharusnya berat dari atau massa dari total alam semesta ini segini, tetapi pada faktanya dalam artian dilihat dari gerakan antar planet, gerakan antar bintang, gerakan antar galaksi dan sebagainya, menunjukkan bahwa massa di sini sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Nah, para ilmuwan tidak mengetahui ini sesungguhnya apa, tetapi kemudian inilah yang disebut sebagai materi gelap itu, bahwa sekitar 80% dari total massa yang bisa kita ketahui di alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita ketahui, tidak pernah bisa kita lihat. Dan faktanya adalah meskipun ini mulai dicetuskan tahun 1920 sampai detik ini, artinya 100 tahun kemudian, para ilmuwan masih geleng-geleng kepala, masih hanya bisa menghayal dan berspekulasi tentang apa sesungguhnya materi gelap ini. Nah, Baraya, begini ya, saya harus luruskan dulu begini. Pernyataan-pernyataan saya terkait misalkan mungkin atau spekulasi atau hipotesis dan sebagainya, itu harus Baraya biasakan. Orang-orang di Indonesia itu tidak terbiasa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu karena mereka itu terbiasa didoktrin. Jadi ketika berhadapan dengan satu pernyataan yang kontroversial, mereka pasti akan jawab, apa jaminannya pernyataan ini benar gitu. Gitu ya. Jadi seakan-akan memang ada orang yang bisa menyampaikan satu pernyataan yang benar gitu. Padahal dalam kajian-kajian ilmiah mereka pun tidak pernah menyatakan sebuah klaim yang menjamin kebenaran itu. Jadi ketika saya sampaikan spekulasi atau ngayal atau hipotesis dan sebagainya, jangan anggap ini sebagai sesuatu yang kosong, tetapi ini hasil penelitian yang terjadi dan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi mentoknya baru sampai sini. Begitu ya. Ya, kita lanjutkan. Apa itu materi gelap itu? Kemudian para ilmuwan berhipotesis, nah begitu ya, atau berspekulasi lah, yang lebih kadarnya lebih ngaco lagi gitu. Berspekulasi bahwa jangan-jangan materi gelap itu adalah satu benda tertentu atau satu materi tertentu yang tidak berinteraksi dengan gelombang elektromagnet apapun. Begitu. Jadi ilustrasinya begini. Seseorang itu ada di satu tempat itu, tetapi karena dia tidak mau dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak bisa menyadari keberadaannya dia. Dia tuh ada, tetapi karena tidak berinteraksi, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Nah, para ilmuwan berpikir jangan-jangan memang ada materi yang seperti itu, yang tidak berinteraksi dengan gelombang elektromagnet manapun. Gelombang elektromagnet diantaranya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu ketika memancar, dia berbentuknya radiasi karena tidak membutuhkan medium. Karena tidak membutuhkan medium berarti dia adalah gelombang elektromagnet. Kurang lebihnya begitu. Nah, ketika si gelombang elektromagnet itu kemudian terpancar, sinar matahari terpancar, kemudian sampai pada satu benda, ternyata benda itu tidak berinteraksi sama dia, lewat aja tembus, maka benda itu tidak akan bisa dilihat. Atau bahkan lebih ekstrimnya, benda itu bahkan tidak bisa disentuh. Bayangannya begini, Baraya. Baraya menemukan sebuah kaca dan Baraya menemukan sebuah batu. Ketika Baraya mulai membanding-bandingkan, batu ini kenapa begitu padat? Ketika saya melihat batu, maka saya tidak melihat sesuatu di balik batu itu, tertutup sepenuhnya oleh batu. Tetapi ketika saya melihat kaca, saya bisa melihat kacanya, tetapi saya juga bisa melihat sesuatu di balik kaca itu. Maka Baraya mulai berpikir bahwa jangan-jangan kaca ini lebih tidak pejal, lebih kropos, lebih kerontang daripada si batu ini. Pikirannya kan seperti itu. Pada faktanya tidak seperti itu. Baik batu maupun kaca itu memiliki tingkat kepejalan yang kurang lebih sama atau bisa dianggap sebagai sama. Pada dasarnya materi itu, mau batu, mau kaca, mau Baraya, mau hidung Baraya, mau gigi dan sebagainya, 99,999% itu adalah ruang hampa. Itu kosong. Maka ketika Baraya tepuk tangan, semestinya Baraya itu bisa los gitu, tangannya itu tembus. Karena apa? Karena 99,9% dari tubuh kita itu adalah ruang hampa, ruang kosong. Begitu. Nah, yang menyebabkan kaca menjadi tembus pandang dan batu terlihat itu bukan gara-gara tingkat kepejalannya, tetapi gara-gara si batu itu berinteraksi dengan si gelombang elektromagnet, yaitu sinar matahari, yang dia memantulkan ke mata kita. Maka kita bisa melihat bahwa di situ ada batu. Jadi, apa yang kita lihat itu bukan benar-benar sesuatu yang terlihat, tetapi apa yang kita lihat itu adalah cara otak memvisualisasikan bayangan dari gelombang elektromagnet yang terpapar pada batu itu. Begitu. Sedangkan di kaca, interaksi antara
partikel-partikel kaca dengan gelombang elektromagnet itu tidak sekuat batu. Kebanyakan tembus saja sehingga kita tidak terlalu bisa melihat kaca. Atau sebagian besar bagian di belakang kaca itu bisa kita lihat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke lah, kalaupun itu memang ternyata adalah seperti itu, lalu itu tuh apa dan ada di mana? Nah, muncullah berbagai hipotesis di atas hipotesis terkait dengan hal ini. Yang pertama, ada yang mengatakan di antara para ilmuwan bahwa materi gelap itu ada di ujung galaksi kita. Jadi galaksi kita itu kan biasanya cakram bentuknya. Nah, di sekelilingnya itu ada cincin besar yang berbentuk atau yang terbentuk dari materi gelap itu. Inilah yang menyebabkan galaksi itu biasanya bentuknya teratur. Satu hal yang terpenting adalah Baraya bahwa galaksi kita, planet kita, matahari kita, dan semua yang ada di alam semesta ini sekarang sedang dalam kondisi terlempar sejak Big Bang itu. Maka seharusnya tidak terbentuk teratur, benar-benar teratur seperti yang kita lihat sekarang. Namanya juga sedang terhempas, harusnya acak-acakan. Tetapi yang membuat mereka bentuknya demikian teratur itu adalah karena ada materi gelap yang mengelilingi galaksi itu. Nah, kurang lebihnya pikirannya seperti itu. Tetapi itu hanya satu hipotesis di atas hipotesis. Ada hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa justru materi gelap itu terpusat di inti galaksi dan kemudian menyebar semakin lama semakin jarang ke ujung galaksi. Jadi ketika kita membayangkan sebuah galaksi bahwa intinya itu padat akan bintang-bintang, kemudian semakin ke ujung itu semakin jarang, maka itu pula lah yang terjadi pada materi gelap. Jadi materi gelap itu terkonsentrasi seperti yang terjadi pada galaksi. Inilah yang menyebabkan kenapa, kata para ilmuwan yang berspekulasi ini, bintang-bintang dan benda-benda yang ada di pusat galaksi atau dekat dengan pusat galaksi itu bergerak jauh lebih cepat daripada yang ada di sekelilingnya. Kenapa seperti itu? Karena materinya di sana jauh lebih banyak dan masanya jauh lebih kuat, daya tarik menariknya lebih kuat. Kenapa seperti itu? Karena materi gelap pun terkonsentrasinya di tengah. Begitu, ada spekulasi seperti itu. Kemudian ada juga yang lain yang mengatakan bahwa materi gelap itu adalah partikel raksasa yang kemudian disebut sebagai makros. Kan kita pahami sekarang bahwa tubuh kita ini misalkan terdiri atas partikel-partikel atau bagian-bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian yang sangat kecil itu terdiri atas 3 bagian utama: proton, neutron, dan elektron. Semuanya terlalu kecil. Sedemikian kecil sampai hukum-hukum fisika tidak berlaku di sana. Nah, tetapi bayangkan kalau partikel yang sekecil itu dan sangat tidak sesuai dengan hukum fisika itu berukuran besar, katakanlah sebesar planet. Secara teoritis itu ada, dan maka para ilmuwan berpikir bahwa jangan-jangan materi gelap itu adalah makros, itu adalah partikel raksasa itu, partikel yang semestinya kecil tetapi berukuran sangat besar. Kenapa tidak bisa terlihat, kenapa tidak bisa dideteksi, kenapa tidak berinteraksi dengan gelombang elektromagnet adalah karena dia ada di luar hukum fisika, sama seperti partikel-partikel yang tadi yang kecil-kecilnya itu. Nah, begitu. Itu juga ada sebuah solusi, sebuah hipotesis tentang materi gelap itu seperti itu. Tetapi ada yang lain juga yang mengatakan bahwa tidak seperti itu. Materi gelap itu adalah lubang hitam primordial, lubang hitam paling awal. Jadi ketika Big Bang terbentuk, sejak awal lubang hitam juga sudah terbentuk beberapa detik, beberapa saat setelah Big Bang terjadi, dan inilah yang disebut sebagai lubang hitam primordial. Sebagian di antara mereka mungkin sudah menguap, sebagian di antaranya masih ada, tetapi ada di antara mereka itu yang terlalu kecil atau terlalu aneh sehingga sesungguhnya dia ada di antara kita, tetapi karena kecil, Baraya bisa bayangkan misalkan ada lubang hitam segede upilnya Optimus Prime misalkan. Nah, kan itu kecil banget, tetapi karena dia adalah lubang hitam, maka masanya sangat besar. Jadi masanya kerasa, tetapi bendanya tidak terlihat. Mungkinkah seperti itu? Mungkin. Lalu kalau ini semuanya belum terjelaskan, kemudian masih ngayal-ngayal semuanya, kenapa harus kita bahas? Nah, inilah pentingnya sains. Sains itu memang membahas sesuatu yang belum jelas dan tidak pernah mengklaim jaminan kebenaran. Jadi telaah saja, sains itu adalah proses, bukan hasilnya. Balik lagi, pertanyaan tadi, seandainya ini memang masih spekulasi dan masih belum jelas, ngapain juga kita bahas? Karena walaupun sesuatu ini gak jelas, ini penting luar biasa karena kita hidup ditunjang oleh sesuatu yang tidak pernah jelas ini.
Maksudnya begini Baraya, saya sampaikan yang tadi itu ceritanya begini. Bumi, alam semesta ini sesungguhnya dalam kondisi terhempas oleh Big Bang, ledakan besar, dan terus-terusan meluas. Sampai sekarang tidak berhenti, bahkan cenderung untuk semakin lama semakin cepat. Nah, dalam kondisi terhempas ini seharusnya segala sesuatu ini tercerai-berai, seharusnya seperti itu. Tetapi ada satu gravitasi tertentu yang membuat segala sesuatu ini tetap menyatu atau berusaha untuk menyatu. Bayangkan gini Baraya, ketika Big Bang terjadi, itu akhirnya banyak debu-debu angkasa gitu ya, nebula-nebula. Nah, si debu-debu angkasa itu mulai berinteraksi satu sama lain, tarik-menarik, semuanya, dan akhirnya terkumpul satu titik kecil. Ketika titik kecil ini terbentuk, maka gravitasinya menjadi lebih besar kan, akhirnya dia menarik partikel-partikel yang lain menjadi semakin besar. Semakin dia besar, semakin besar pula gravitasinya, semakin menyedot debu-debu yang lain. Ngumpul terus, sampai akhirnya kalau dia menjadi terlalu besar, maka intinya itu kegencet sama segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Karena tergencet dalam kondisi ekstrim, maka dia akan memunculkan ledakan nuklir. Karena ledakan nuklir ini dimulai dari tekanan yang besar yang menghasilkan panas, maka disebutnya termonuklir. Inilah yang terjadi pada kondisi setiap bintang. Begitu. Kalau si materi ini yang sudah terkumpul tidak terlalu besar, maka dia akan tetap panas, dia akan terjadi ledakan tetap di situ, tetapi tidak akan terlalu kuat panasnya sehingga kulit-kulitnya tetap adem. Inilah yang kemudian namanya kita sebut sebagai planet. Begitu kan? Nah, bayangkan Baraya, dalam kondisi terhempas itu, seharusnya nebula-nebula itu berterbangan kemana-mana. Seharusnya dia tidak memiliki cukup energi untuk menyatu satu sama lain dan membentuk matahari. Tetapi kenyataannya ada, dan inilah yang disebabkan oleh materi gelap tadi. Jadi materi gelap tadi itu adalah pembentuk alam semesta, yang membuat alam semesta ini stabil, yang membuat matahari menjadi bulat, dan yang membentuk galaksi kita menjadi spiral atau elips atau yang semacam itu. Ini adalah materi gelap. Ini yang membentuknya seperti itu. Jadi seandainya tidak ada materi gelap, maka tidak akan ada matahari, tidak akan ada bumi, tidak akan ada Baraya di sini. Dan saya tidak bisa mencari nafkah dari YouTube kalau Barayanya tidak ada. Nah, karena itu, maka saya dan semua orang di seluruh dunia, bahkan seluruh planet dan bintang-bintang itu sangat tergantung pada materi gelap. Jadi walaupun sesuatu ini belum bisa kita jelaskan, sesuatu ini sangat penting karena ini terkait dengan seluruh eksistensi dari alam semesta ini. Seandainya kita belum bisa menjelaskan sama sekali, setidaknya dengan membahas ini kita bisa bersyukur bahwa ternyata ada sesuatu yang bisa membuat kita ada walaupun kita tidak bisa mengetahui itu apa. Maka sekali lagi, kalau Baraya jadi fisikawan, kemudian Baraya tertarik dengan tema seperti ini, galilah sedalam-dalamnya untuk bisa menemukan misterinya. Tetapi kalau Baraya tidak bisa menjadi seperti itu, pahamilah, sadarilah bahwa selama ini Baraya tergantung pada sesuatu yang bahkan Baraya tidak bisa mengenalnya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bisa menjadi bahan renungan. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.